Hai sahabat yang beruntung, apa kabar? Sehat-sehat ya kawan? Kali ini kami akan menceritakan mengenai elang. Selamat menikmati. Alkisah di sebuah pohon yang tinggi dan rindang, terdapat sebuah sarang elang yang dihuni oleh sepasang elang jantan dan elang betina. Suatu ketika elang betina bertelur dan mengeluarkan dua telur elang. Elang betina sangat rajin mengerami dua telur elang tersebut hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai tiba saatnya telur elang tersebut akan menetas. Tiba-tiba, angin kencang menerpa pohon tempat elang tersebut bersarang. Sang induk elang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sarang beserta kedua telurnya tersebut. Namun, angin terlalu kencang, sehingga mengakibatkan satu telur elang terlempar terbawa angin kencang dan jatuh ke dalam kandang ayam bercampur dengan telur ayam lainnya, tak jauh dari sarang burung elang tersebut. Hari demi hari berlalu, akhirnya tibalah saat di mana telur elang tersebut menetas. Lahirnya bayi elang tersebut disambut dengan gembira oleh keluarga ayam. Keluarga ayam tersebut tidak tahu bahwa yang baru saja menetas itu sebenarnya anak elang, bukan anak ayam. Sehingga si induk ayam merawat elang kecil itu dengan sepenuh hati bersama dengan anak ayam lainnya. Elang kecil pun diajarkan bagaimana caranya mengais tanah untuk mencari cacing tanah buat dimakan, serta bagaimana caranya mematuk jagung atau dedak yang jatuh di tanah untuk dimakan. Keluarga ayam merawat elang kecil dengan penuh cinta. Elang kecil pun merasa bahagia hidup dalam keluarga ayamnya. Tahun demi tahun berganti, elang kecil pun tumbuh menjadi elang dewasa. Paruh dan cakar elang tumbuh semakin kuat. Bulu-bulu dan sayapnya pun semakin berkilauan dan semakin kuat. Dengan bertambahnya usianya, elang dewasa seringkali merasa ada yang aneh pada dirinya. Sering dia merasa sangat berbeda dari keluarga ayam yang lain. Elang dewasa merasa ada hal yang lebih pada dirinya daripada sekedar mengais cacing atau mematuk dedak di tanah. Jiwa petualang elang dewasa seringkali muncul. Rasanya ingin meninggalkan keluarga untuk berpetualang. Namun karena kasih sayang diberikan oleh keluarga ayam, maka elang dewasa seringkali mengurungkan niatnya tersebut untuk berpetualang. Di suatu pagi yang cerah, seperti biasa, elang dewasa beserta seluruh keluarga ayam sedang mengais tanah untuk mencari cacing tanah, serta mematuk dedak untuk dimakan. Kala itu, dari jauh terdengar pekikan suara elang. Pekikan suara elang itu terdengar makin kuat, dan suara pekikan elang itu membuat keluarga ayam kocak-kacir. Mereka berlari tanpa arah karena panik. Ayam jantan sebagai pemimpin dari keluarga ayam berteriak, "Ayo cepat semua, kita harus sembunyi. Jangan sampai tertangkap oleh burung elang itu. Bisa celaka kita kalau tertangkap. Kita akan dimakan oleh elang itu." Segera semua ayam termasuk elang dewasa berlari ke sana kemari mencari tempat persembunyian. Setelah berlari ke sana kemari, sang elang dewasa dan keluarga ayam pun akhirnya mendapat tempat persembunyian. Kejadian ini merupakan kejadian pertama dalam hidup elang dewasa. Sambil ngos-ngosan, elang dewasa bertanya kepada induknya, "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita semua ketakutan dan harus sembunyi?" Sambil ngos-ngosan, induk ayam betina berkata, "Anakku, kalau kita mendengar suara seperti itu tadi, kita harus segera sembunyi. Karena itu suara burung elang. Kalau kita tidak sembunyi, kita bisa ditangkap oleh burung elang itu dan dijadikan makanan olehnya. Dan lagi, burung elang itu bisa terbang dengan sangat cepat. Bahaya nanti." Kemudian induk ayam betina kembali berkata, "Pokoknya kamu harus segera sembunyi ya kalau mendengar suara elang." Dari tempat persembunyiannya, sang elang dewasa mengintip dari sela-sela kayu dan melihat dari kejauhan. Burung elang lain tersebut sedang terbang dengan gagahnya di langit. Elang dewasa sangat terpesona melihat kegagahan elang lain itu terbang di angkasa. Elang dewasa berkata dalam hatinya, "Seandainya saja aku dilahirkan sebagai elang, aku pasti bisa terbang tinggi di angkasa, bebas terbang ke tempat dimanapun aku mau. Dan aku pasti bisa melindungi keluargaku dari serangan para pemangsa. Seandainya saja." Elang dewasa berkata kepada induknya, "Ibu,
Apakah kita kelak bisa terbang seperti elang itu di angkasa? Kan kita juga punya sayap, Bu. Mendengar pertanyaan elang dewasa, Sinupetina menjawab, "Anakku, kita ini ayam. Kita ditakdirkan hidup dan makan dari tanah. Memang kita punya sayap, tapi sayap kita tidak bisa untuk terbang. Itulah takdir kita." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Elang dewasa selalu melakukan kebiasaan rutinnya, yaitu mengais tanah untuk mencari cacing dan mematuk dedak untuk dimakan, serta berlari sembunyi jika mendengar suara pekikan elang. Sampai suatu ketika, elang dewasa melihat sendiri induk ayamnya tertangkap oleh elang pemangsa dan dibawa terbang oleh elang itu. Elang dewasa sangat syok dan sedih melihat kejadian tersebut. Selama beberapa waktu, elang dewasa larut dalam kesedihannya, sampai akhirnya elang dewasa memutuskan untuk belajar terbang demi melindungi keluarga ayam yang lainnya. Niat belajar terbang dari elang dewasa sangat kuat. Walaupun berkali-kali jatuh, elang dewasa selalu mencoba dan mencoba dan mencoba lagi. Ingatan akan kejadian di mana induk ayam betina ditangkap oleh elang pemangsa menjadi pemacunya. Seratusan kali mencoba untuk terbang dan selalu jatuh, akhirnya elang dewasa berhasil terbang dan melesat tinggi ke angkasa. Saat itulah elang dewasa menyadari bahwa ia sebenarnya adalah elang sang penguasa langit. Sejak saat itu, elang dewasa selalu melindungi keluarga ayam dari mara bahaya. Sahabat untung di cover.com, seorang bijak pernah berkata, Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia dengan rencana besar. Kita diciptakan sebagai elang sang penguasa langit. Walaupun seringkali karena faktor internal maupun faktor eksternal membuat kita merasa kecil seperti ayam. Dibutuhkan pemicu yang cukup kuat untuk kita bisa melawan diri kita sendiri, mencoba berkali-kali dan melesat ke angkasa. Dan salah satu pemicu terkuat adalah rasa cinta kita kepada keluarga. Jika sahabat menyukai cerita ini, please feel free to like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.